Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan sesi konseling kelompok pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama. Berdoa selesai. Kalian di sini ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Sebelumnya belum, Bunda. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada si konseling melalui wawancara konseling, yaitu untuk membantu beberapa individu yang bergabung dalam suatu kelompok itu untuk diselesaikan masalahnya pada si konselor tersebut. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah cukup mengerti. Baiklah, materi yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini yaitu tentang pergaulan bebas. Ada yang udah tahu pergaulan bebas itu apa? Izin menjawab ya, Bu. Jadi menurut yang saya baca tentang pergaulan bebas, yaitu pergaulan bebas itu merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang ya, Bu, yang sudah melewati batas dan melanggar norma. Jadi bisa dikatakan pergaulan bebas itu termasuk perbuatan negatif yang umumnya dilakukan oleh remaja, Bu. Begitu saja, Bu, yang saya ketahui. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi pada yang lain? Ada yang mau menambahkan, silakan. Atau saya jelaskan terlebih dahulu. Di mana pengertian pergaulan bebas yaitu anak remaja sekarang kan mengenal istilah pergaulan bebas itu dapat diartikan bahwa berteman itu tidak dibatasi ya, berteman itu boleh sama siapa saja. Tetapi kita kebutuhan, karena manusia ini sendiri tuh tidak bisa hidup dengan sendirinya, dia butuh makhluk lain, yaitu karena manusia ini sendiri itu adalah makhluk sosial yang mana kesehariannya itu sangat bergantung kepada orang lain, dan hubungan antar manusia itu dibina melalui suatu pergaulannya itu sendiri, di mana dapat dikatakan pergaulan bebas itu yaitu pergaulan yang sangat menyimpang dan telah melebihi batas dari norma-norma agama dan perilaku yang intinya sangat melanggar norma-norma agama itu sendiri. Ada yang tahu tidak apa sih salah satu dari jenis-jenis pergaulan bebas? Boleh langsung dijelaskan saja tidak, Bu? Baiklah, jenis-jenis pergaulan bebas itu pada umumnya manusia ingin merasakan apa yang telah dilihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu yang menyimpang, di mana salah satu yang sekarang menjadi bahan perbincangan adalah adanya seks bebas. Seks bebas itu sendiri banyak sekali yang berdampak pada yang dialami pada anak remaja, mulai dari anak SMP sampai mahasiswa sekalipun, di mana mereka sudah kenal dan hampir sebagian dari mereka bahkan sudah melakukannya. Awalnya adalah akibat dari kelalaian dari orang tuanya sendiri yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa
siapa kawan dia bergaul selama ini gitu. Jadi kemudian adanya HP juga, yang mereka gunakan itu kan banyak gadget ya sekarang HP. Di mana ya mereka itu HP itu jadi, salah digunakan seperti kayak nonton film-film porno yang tidak benar ya yang ditonton mereka. Bukan bukan untuk dijadikan, bahan positif dari HP itu sendiri, tetapi melakukan, dipraktikkan dalam kayak untuk dipergunakan kayak nonton-nonton film-film porno. Yang selanjutnya ada merokok. Banyak ya sekarang, anak zaman sekarang yang ngerokok gitu. Jadi ngerokok ini, generasi di mana mengenali yaitu, mereka bilangnya ngerokok itu keren. Kalau tidak ngerokok itu tidak keren, gitu biasanya bahasanya sekarang ya. Di mana, Mm-mm. anak remaja ini dia tuh kalau ngerokok itu dianggap dirinya itu keren jika mereka rokok. Bahkan parahnya mereka justru, akan dibully teman-temannya jika tidak merokok, dianggap kayak cemen, ya dibilang-bilangin gitu, direndahin dan segala macam. Padahal, ngerokok itu sendiri dapat, berkemungkinan, 80% dapat berdampak pada kematian. Di mana, ada juga pengguna narkoba dan minuman keras ya. Contohnya, pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering-sering minum minuman keras dan memakai narkoba. Pada awalnya mereka hanya ingin mencoba minum hingga akhirnya mereka keterusan. Selanjutnya ada kehidupan malam. Kehidupan malam itu menjadi suatu tren negatif di kalangan remaja saat ini. Kehidupan malam itu layaknya sebuah sesi wajib bagi anak zaman now atau untuk, dugem, itu kayak dugem, trek-trekan, terus itu nongkrong tidak jelas hingga larut malam bahkan sampai pagi sekalipun. Padahal dunia malam banyak sekali hal negatifnya, termasuk mengarah pada penggunaan narkoba, minum-minuman keras, sampai hingga, seks bebas. Di mana, selanjutnya itu ada tawuran. Tawuran itu, adalah di beberapa daerah kota besar tersendiri, tawuran menjadi hal yang lumrah gitu ya. Sudah tidak asing lagi, terjadi di kalangan pelajar. Biasanya anak-anak SMA itu ya sering berantem. Terus bahkan tawuran dikatakan sebagai ajang pembuktian diri dan ekspektasi sebuah grek atau komunitas bagi mereka. Ada yang tahu tidak tentang apa sih penyebab dari pergaulan bebas itu sendiri? Penyebab silakan Selfie. Biasanya lingkungan sekitar yang tidak baik sih. Ya, bisa saja pengaruh dari dampak lingkungan sekitar. Terus itu, kurangnya hati-hati dalam berteman, terus itu salah pergaulan, terus itu Selfie mau jawab tuh Bu. keadaan yang rumah yang tidak stabil gitu, kayak broken home. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang dari penyebab pergaulan bebas ini? Faktor orang tua yang broken home gitu. Tapi sebenarnya broken home juga nggak jadi lucu kan? Kasih tahu aja. Gimana? Tergantung juga. Sebenarnya Bunda jawab sebenarnya pergaulan bisa dipicu dari teman terdekat atau orang sekitar juga, dan lagi dari diri kita sendiri nih Bunda. Gimana kalau misalkan gimana sih cara kita untuk mengatasi untuk menghindari teman-teman yang toksik atau segala macam, itu kan sebenarnya bisa kita sendiri juga yang kalau diri kita sendiri diri kita sendiri apa sih? Ya, terima kasih Mbak Siti.
Ya, jadi kayak mempengaruhi cara bergaul si anak tersebut. Apabila kondisi keluarganya sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar biasanya yang tidak, kurang atau tidak kondusif, maka anak tersebut juga dapat, terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apalagi remaja zaman sekarang lebih menyukai pergaulan, dengan teman yang ada di lingkungan sekitar daripada dengan keluarganya sendiri. Selanjutnya materi yang akan disampaikan yaitu tentang, dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Ada yang tahu dampaknya itu seperti apa? Dampaknya Ibu. Jadi izin menjawab ya Bunda Bu. izin menjawab. Jadi Iya dampak Selfie. dari pergaulan bebas itu yang pertama mungkin kita sedikit menjauh dari keluarga ya Bunda ya. Jadi kita lebih sering keluar, mengikuti dunia luar dan ikut teman-teman juga. Terus dampak selanjutnya juga dari pergaulan bebas, kayak misalkan pergaulan bebas yang masuk ke seks bebas ya Bunda. Jadi kalau misalkan kita udah terjerumus ke seks bebas itu kita bisa kena yang namanya hamil di luar nikah gitu Bunda, dan akhirnya dapet cibiran tuh dari tetangga dan akhirnya malah makin down, makin drop, terus malah makin yang nggak bener lah Bunda karena dampak dari pergaulan bebas tersebut. Terus udah sih Bunda itu aja. Baik, terima kasih. Bunda izin menambahkan, Bu. Iya, silakan. Jadi ada juga dampak pergaulan bebas itu kan pergaulan bebas itu bukan hanya sekedar kenakalan remaja ya Bu, ada juga pergaulan bebas seperti pergaulan bebas pada zaman sekarang tuh kebanyakan kayak mereka tuh melakukan zina belum halal ya Bu ya. Jadi dampaknya itu tuh berdampak bisa terjadi kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin. Terus orang yang mendapatkan dampak pergaulan bebas itu tuh mendapatkan stigma buruk dari lingkungan. Terus mereka juga berdampak pada sekolahnya, yaitu prestasi di sekolahnya itu bakal menurun. Gitu saja sih Bu. Intinya banyak sekali ya dampak-dampak dari pergaulan bebas ini. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Selvi dan Mbak Dia Fitri tadi, itu seperti kayak terjadinya masalah kesehatan itu, penyakit menular seperti kalau seks bebas kayaknya biasanya dia kayak HIV, AIDS gitu, hepatitis, penyakit kelamin, terus jadi yang sangat banyak dijumpai itu HIV AIDS ya. Padahal hingga saat ini penyakit tersebut tidak ada obatnya dan dapat menyebabkan kematian. Tapi masih saja kalangan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh ini. Baiklah. Ada yang tahu tidak cara menghindari pergaulan bebas itu sendiri itu seperti apa? Banyak sih Bu cara menghindari pergaulan bebas itu ya Bu ya. Seperti yang sudah ada di RPL, seperti sudah ada yang di PPT, sepertinya sudah ada Bunda, Bu di situ Bu. Oh ya, baik. Banyak sekali ya yang dari pergaulan bebas itu seperti memperkuat pendidikan agama bagi anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh itu tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Terus itu dia terus orang tua juga itu harus memantau bagaimana anaknya bergaul dengan siapa, teman lingkungannya siapa gitu. Jadi tuh kita tidak anak itu lebih selektif dalam memilih teman. Terus juga tuh edukasi seks itu lebih penting ya bagi anak-anak. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas itu kita itu
memberitahu anak itu tuh sebenarnya dari sejak dini itu sudah kita ajarkan. Bunda izin Tapi itu tuh bertanya. dengan bahasa yang sesuai gitu, jangan jangan bahasa yang dewasa gitu, yang kalau anak-anak kan disesuaikan cara penyampaiannya. Bunda izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara kita untuk memberitahu edukasi seks kepada anak-anak masih di bawah umur seperti anak SD ataupun SMP, tapi cara penyampaian itu dengan baik itu kayak mana ya Bunda? Padahal kan kita tuh suka sering tuh ngomong yang malah bikin mereka jadi tambah penasaran, banyak ngerti mereka malah tambah penasaran gitu Bunda. Jadi kita juga menurut Bunda nih ya, kita itu bisa menggunakan kayak edukasi seks, kayak video-video, bisa menunjukkan kayak video-video menarik gitu, kayak kayak ada komik-komik yang ya dari anak-anak itu sendiri, bukan. Izin menjawab ya, izin membantu menjawab ya Bu ya. Jadi kalau Sabar misalnya tunggu yang bentar. oh Berarti ini Tolong ya, tolong bersuara dulu sedikit. Dari tadi sepertinya Mbak tidak bisa aja nih. yang lain tidur Bu. yang lain nggak dibayar Bunda. Bunda izin bertanya, bagaimana konselor memberikan edukasi seks kepada anak yang masih di bawah umur, misalkan anak yang masih SD ataupun SMP, mereka kan masih belum ngerti banget ya Bunda, terus juga mereka tuh dikasih tahu bukannya ngerti malah makin penasaran, dan akhirnya mereka cari-cari tahu sendiri tuh di YouTube, di Google segala macam, dan akhirnya malah terjerumus tuh ke dalam hal-hal yang negatif. Itu gimana ya Bunda, dari kita sebagai kakak memberitahu adik-adik kita agar tidak masuk ke dalam hal tersebut Bunda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Selvi atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab. Sembari saya menjelaskan terlebih dahulu. Dalam budaya keluarga di Indonesia itu biasanya bicara seputar seks itu bukanlah hal yang umum dalam percakapan sehari-hari. Seks masih dipandang sebagai hal yang tabu untuk diperbincangkan. Apalagi dengan anak-anak, banyak orang tua yang memilih menghindar dari topik ini dan enggan memberikan edukasi seks pada anak. Padahal memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak itu sangatlah penting. Jadi di era digital saat ini, semua informasi mengenai apapun termasuk tentang seks dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kondisi ini membuat anak rawan memperoleh informasi yang salah atau bahkan menyesatkan seputar topik seks, seperti kayak mereka nonton YouTube atau dari video-video Google segala macam. Itu anak juga jadi rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual tersendiri. Apabila tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tidak dapat dipungkiri mereka memberikan pendidikan seks pada anak bukanlah perkara mudah. Jadi itu kayak anak usia 0 sampai 2 tahun itu dapat mengajarkannya dengan cara memberitahu mana dari setiap bagian kelaminnya, gunakan nama yang sesuai, misal vagina, penis, anus, lubang kencing. Terus itu hindari menggunakan istilah seperti burung, kayak mana nih? Lanjut. Gua tambahin ya. Ajarkan anak perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terus itu gimana ajarkan bagian tubuh yang tak boleh disentuh oleh sembarang orang, seperti dada, perut, penis atau vagina dan bokongnya. Terus itu ajarkan anak jika ada yang menyentuh bagian tersebut, ya harus memberitahu orang tuanya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih.
Baiklah, jika ada yang ingin menanyakan, saya persilakan. Jadi di sini saya Dia Fitri Alfia, Bu, izin menambahkan. Jadi ada beberapa cara yang memang harus kita lakukan untuk mengedukasi anak dan remaja, anak kecil. Jadi ada kenakan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Contohnya itu kayak kamu kalau misalnya ketemu sama lawan jenis kamu, jangan mau ya dipegang-pegang atau disentuh-sentuh di bagian ini, di ini gitu. Terus itu ada lagi, ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin kepada anak yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Terus ada tanamkan budaya malu kepada anak. Jadi kayak misalnya jangan pipis sembarangan gitu, contoh kecilnya itu kayak kalau mau salin baju, salinnya di kamar salin ya, jangan sembarangan di mana-mana. Terus selanjutnya ada membatasi aktivitas menonton pada anak. Jadi kan sekarang udah ada ya Bu sistemnya, kayak di YouTube itu kayak ada ranah untuk anak-anak. Lebih baik digunakan untuk anak kecil itu menggunakan ranah anak-anak. Terus jauhkan gadget dari anak. Nah, kalau misalnya dari poin jauhkan gadget dari anak ini memang sudah poinnya ya Bu. Kalau misalnya bukan karena untuk membatasi itu saja, cuman menjauhkan gadget dari anak itu banyak dampak positifnya. Terus ada lagi, tumbuhkan rasa percaya anak pada orang tua. Jadi kalau misalnya anak itu tuh mengalami kejadian yang tidak diinginkan, jadi kalau misalnya anaknya percaya kepada orang tuanya, jadi bisa cepet langsung dilaporin ke orang tuanya kayak ngadu. Terus ada bicarakan seks kepada anak dengan mengajak diskusi sederhana. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya dari Mbak Dia Fitri. Yang lain, ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Sepertinya masih ada yang mau nambahin nggak, kawan-kawan? Kalau tidak ada, sepertinya boleh dilanjut saja, Bu. Lanjut materi lagi atau ice speaking? Mungkin boleh. Videonya tadi mau di share screen atau tidak? Di share screen ya. Oke. Gua bantu share screen. Baiklah, untuk mencairkan suasana, sebaiknya kita mengadakan ice speaking terlebih dahulu ya. Itu dimana ada sesi game dua kali. Mbak Dia bisa dimulai sekarang? Sudah ada belum, Bu? Sudah ada, Bu? Sudah ada belum? Belum kalau di sini. Oh, belum ya? Udah ada belum? Lagi proses. Udah, masih ada. Udah ada belum? Sudah. Bentar ya. Oh. Maaf ya Bu, iklan. Pada teka-teki, aku bakal kasih kamu teka-teki yang berbeda nih. Yap, teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama kota di Indonesia loh. Kalau kamu pintar dan hafal nama kota-kotanya, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk.
Kira-kira ini kota apa ya guys? Jawab cepat dan aku kasih kalian waktu 10 detik. Ayo guys, ada yang bisa jawab nggak? Freak banget sih lo, Anita. Ayo kawan-kawan, ada yang bisa nggak jawab sih? tidak? Bisa digedein nggak sih, Pi? Saskanya. Gitu. Udah, ya. Ayo kawan-kawan sekalian, ada bisa jawab tidak? Jembatan, Bu. Salah ya? Ada yang bisa jawab nggak guys? Ada yang bisa Langsung jawab aja ya. nggak? Kalau ada kita Jakarta. Kita lihat ya. Ayo, kalian udah tahu belum jawabannya? Ya, bener banget nih. Jawabannya adalah Jakarta. Jakarta adalah ibu kota kita saat ini ya. Buat kalian yang masih salah, semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Siapa tadi yang jawab? Teka-teki kedua. Kalau gambarnya aku kasih kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya? Aku beri kalian waktu 10 detik dari sekarang guys. Ya, jawab. Yogyakarta, Bu. Habis. Apa jawabannya? Yogyakarta. Kalau kamu jawabnya Oke. Yogyakarta, kamu bener banget Widih. nih. Pasti kamu pernah dong ke kota ini. Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Yuk kalau gitu kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ayo, kalau aku kasih clue kayak gini, kamu bisa tahu nggak nih? Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Bandung. Bandung, Bu. Bu. Gimana nih guys? Kamu tahu nggak nih jawabannya? Jawabannya Bandung. adalah kota Bandung loh. Hayo, kamu Asik. jawabnya apa nih? Tetap fokus ya guys. Teka-teki keempat. Kalau clue-nya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Kota ini kalau kalian sering ke puncak, pasti tahu dong dengan kota ini. Yap, jawabannya adalah Bogor. Selamat buat kamu yang bisa menjawabnya. Buat kamu yang masih salah, tetap fokus ya guys. Teka-teki kelima. Teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini guys. Kota ini juga dijuluki sebagai Serambi Mekah tuh. Coba jawab dan aku beri waktu 10 detik. Aceh. Aceh. Yes, betul banget nih. Jawabannya adalah Banda Aceh. Wah, kamu nih pintar juga ya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys. Surabaya. Yap, betul banget guys. Jawabannya Surabaya. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sebaiknya sudah Bu, sudah selesai Bu. Udah berapa menit sih, Pi? Ya,
mengadakan games ya. Jadi kita lanjut ke materi. Sebelumnya Ibu mau menanya kepada kalian semua tentang tanggapan dari pergaulan bebas itu sendiri. Ibu memilih ya, mau menanya kepada Mbak Hetidia, gimana tanggapannya? Halo guys, Ada nggak intinya? tolong dong aktif dulu sebentar aja. Liburan. Hetidia. Ya udah deh. Kita skip dulu ya. Sekarang ya gimana tanggapannya Mbak Hetidia? Tentang dari materi yang telah saya sampaikan tadi tentang pergaulan bebas, bagaimana tanggapannya? Mungkin Hetidea kendala sinyal ya Bu. Ya sudah, yang lain saya pilih lagi ya kepada Mbak Sakti Kurniadewi, bagaimana tanggapannya tentang pergaulan atau seks bebas yang telah disampaikan tadi. Tanggapannya seperti apa, bisa disampaikan? Menurut saya ya, pergaulan bebas ini merupakan suatu peristiwa yang miris ya, karena miris seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua juga, bagi orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya untuk putra-putrinya untuk berteman, jadi dia nggak bebas banget untuk memilih teman yang baik bagi dirinya. Sudah cukup Mbak Sakti tanggapannya? Ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada yang lain, kepada siapa ya? Mas Ilham, bagaimana tanggapannya tentang pergaulan bebas atau seks bebas tadi? Tolong dijelaskan sedikit Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Bisa dengar suara saya Mas Ilham? Suaranya macet Mas. On cam ya, sedikit untuk menjelaskan bagaimana tanggapannya. Gimana ya? Saya rasa udah jelas sih. Logo banget ya Mas Ilham. Apa gimana? Gua jawab ya. Anita yuk. Lu matiin itu. Belum on voice. Halo Halo Anita aja. Sorry guys. Habis keluar tadi. Wah, dari Google Meet. Ya gimana Mas Ilham? Tadi kata Mas Ilhamnya sudah cukup mengerti Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan dijawab oleh Lutfiah Bu.
Lutfia, tadi katanya mau jawab. Mbak Lutfia, Sabar. silakan. Bisa di on Siapa ya? bisa di on bisa di on Oh, cam. jangan kan nih nggak bisa, sinyalnya susah bener. Iya udah langsung jawab aja. Ya udah, nggak apa-apa. Mulai. Lutfia udah dapat jawabannya belum? Nanti kalau enggak habis ini langsung disimpulin aja. Bisa Iya. tutup. Gua mau jawab nih. Ya. Ya, Udah dipersilakan belum? Yuk. Siapa? Anita. ya. Lutfia udah jawab. Sepertinya Mbak Lutfia tadi ingin menjawab, dipersilakan gitu. Sepertinya Mbak Lutfia ingin menjawab. Kepada Mbak Lutfia dipersilakan. Terima kasih Bu. Dampak dari seks bebas dapat menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri. Contohnya seperti terkena penyakit infeksi yang menular seperti HIV yang ditularkan dari satu orang ke satu orang lainnya. Karena melalui dari hubungan seks bebas tersebut. Sudah Bu, cukup Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih permisi. Mbak Lutfia. Kepada Mbak Rosalinda Muaraini, bagaimana tanggapannya tentang pergaulan bebas tadi? Tolong dijelaskan sedikit, Mbak. Bagaimana Bu? Tentang pergaulan bebas tadi tanggapannya seperti apa? Tolong dijelaskan sedikit. Menurut Mbak Rosalinda, bagaimana tanggapannya tentang pergaulan bebas tadi? Rosalinda gimana? Dapat nggak jawabannya? Permisi Bu, sambil menunggu Rosalinda, izin menambahkan atau menjawab. Jadi intinya, pergaulan bebas itu ya Bu merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban ya. Tuntutan, aturan, cara, dan perasaan malunya menjadi berkurang. Jadi pergaulan bebas itu tuh harus dihindari Bu, karena dapat membahayakan kesehatan dan melanggar peraturan yang ada. Seperti itu Bu. Intinya pergaulan bebas itu sangat tidak dianjurkan dan harus hati-hati dalam memilih pergaulan Bu. Ya, Mbak Linda. Baik, tanggapan saya tentang pergaulan bebas itu
Indonesia atau negara Indonesia itu sudah sangat populer dalam kalangan masyarakat. Ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, karena itu tindakan yang terjadi di luar ada hukuman atau terutama itu bagi aturan agama. Itu Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Ersalinda. Selanjutnya ada yang menambahkan lagi atau memberi tanggapan. Mbak Hetria, dipersilakan. Jadi Bu, izin menambahkan masih bersangkutan dengan jawaban Rosalinda tadi tentang di dalam agama ya Bu. Jadi ada larangan di dalam agama kita itu. Mengapa pergaulan bebas itu dilarang dalam agama Islam ya Bu? Jadi alasan dilarangnya pergaulan bebas itu adalah karena secara etika sudah melanggar hukum yang berlaku serta yang nantinya berujung pada penjara serta masa depan kita yang akan suram. Perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang sangat zina. Jadi kan zina itu tuh sangat dilarang ya Bu dalam agama kita yaitu agama Islam, dan di dalam Al-Quran juga sudah dicantumkan seperti itu Bu. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Apakah dari kalian semua ada yang ingin menambahkan lagi? Mbak Selvi atau Lutfia, Mbak Lutfia, Mbak Selvi Aprilia, Mas Ilham, Mbak Linda, ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya Bu. Langsung saja ke kesimpulan ya Bu ya. Baik, sebelum kita selesai dalam sesi konseling kelompok ini, sedikit saya simpulkan bahwasannya pergaulan bebas itu harus dihindari oleh orang anak-anak, remaja, bahkan orang lain sekalipun, semua orang lah intinya. Bahkan itu tuh di bawah umur, karena tindakan ini tuh sangat berbahaya kalau terjadi. Maka untuk menghindari agar tidak terjadi, kita harus sadar bahwa masing-masing itu harus perlu mengatur pergaulannya. Terus itu tuh sama siapa dia berteman. Terus itu juga tuh dia juga harus bisa mengatur pola kehidupan sosialnya dengan di lingkungannya itu dengan baik. Udah. Udah ditutup aja. Udah. Sekian gitu. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Sudah mau mengikuti acara bimbingan konseling kelompok yang diikuti 45 menit. Kepada kalian semua, saya berterima kasih yaitu sudah mau mengikuti sesi ini. Baiklah, saya tutup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.